semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Tina. Nah, Ananda, sekarang kita lanjutkan materi matematika kita, yaitu tentang penjumlahan pecahan desimal. Nah, sekarang untuk materi yang pertama yang kita bahas yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Nah, Ananda sudah tahu apa itu pecahan desimal? Ya, pecahan desimal contohnya yaitu pecahan yang memiliki koma seperti ini disebut dengan desimal. Ini dibaca 0,2. Ini disebut pecahan desimal ya Ananda. Nah, ini disebut dengan pecahan biasa. Nah, jadi di sini kita akan membahas penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa atau dengan pecahan biasa dengan desimal ya Ananda. Nah, Ananda, langkah yang pertama sebelum kita melakukan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal yaitu kita harus mengubah pecahan desimal ini dengan pecahan biasa seperti pecahan yang pakai per ini ya, ini disebut dengan pecahan biasa. Bagaimana caranya Ananda? Ananda harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Ya Ananda, coba Ananda lihat konsepnya yaitu apabila bilangan desimalnya satu angka di belakang koma itu apabila kita mau merubah menjadi pecahan biasa artinya per 10 ya. Jika bilangannya di belakang koma itu ada 2 angka atau 2 angka di belakang koma itu artinya per 100 apabila kita mau menjadikan pecahan biasa. Sebagai contoh, misalkan yang satu angka di belakang koma 0,5 itu sama artinya pecahan biasanya 5, angkanya 5 ya, karena dia satu angka di belakang koma artinya 5 per 10. Dah, paham Anda? Berarti kalau 0,3 berarti itu artinya 3 per 10. Kalau 0,4 berarti 4 per 10. Nah, jika ada 2 angka di belakang koma, misalkan contohnya 1,25. Itu artinya di sini kan dia 2 angka di belakang koma ya Ananda. Berarti kita buat per 100-nya terlebih dahulu. Kemudian berarti untuk pembilangnya 125. Berarti artinya 1,25 artinya 125 per 100. Sebagai contoh yang lainnya misalkan 0,20. Berarti kita lihat 2 angka di belakang komanya. Berarti 20 per 2 angka di belakang koma berarti per 100. Nah, sampai di sini Ananda konsep untuk merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa sudah paham? Ya, ingat saja Ananda, jika dia satu angka di belakang koma artinya per 10, jika dia 2 angka di belakang koma itu artinya per 100. Nah, Ananda, sekarang kita lanjutkan ke soal penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa atau pecahan biasa dengan pecahan desimal. Langkah yang pertama, 0,2 kita rubah menjadi pecahan biasa. Berarti kalau satu angka di belakang koma berapa Ananda? Per 10. Berarti 0,2 berarti 2 per 10 ditambah 3 per 5. Nah, Ananda masih ingat bagaimana konsep kita penjumlahan berpenyebut berbeda? Ya, sebelum menjumlah kita lihat penyebut terdahulu. Sebab kalau kita menjumlah kita harus samakan penyebut dahulu. 10 dan 5. 10 dan 5 ini bisa kita, supaya menyamakan penyebutnya, kita cari dengan KPK. Nah, bagaimana cara mencari KPK Ananda? Kita cari di sini berarti KPK dari 10 dan 5. KPK dari 10 dan 5
Kita cari KPK-nya ya Ananda. 10 ini genap, berarti kita bagi dengan 2. 10 bagi 2 itu 5. 5 dibagi 2 tidak bisa kita turunkan 5. Nah, bersisalah di sini 5, ini 5. Kita pindah ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Seandainya kita bagi dengan 3, apakah 5 bisa dibagi 3? Tidak, berarti kita langsung ke bilangan prima 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Ya, habis berarti KPK-nya 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, berarti di sini KPK-nya kita dapat per 10 ditambah per 10. 10 ini 10 sudah sama, berarti kita tinggal pindahkan saja. Tambah 3 per 5. 10 dibagi 5 itu dapat 2. 2 dikali 3 dapat 6. Berarti 2 per 10 tambah 6 per 10. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi 2 ditambah 6 per 10. Pembilang ditambah pembilang ya per 10. Kenapa 10-nya satu lagi? Sebab penyebutnya sudah sama ya Ananda. Nah, sekarang 2 ditambah 6 berapa? 8 per 10. Nah Ananda, 8 dan per 10 ini sama-sama bilangan genap. Ya Ananda, bilangan genap ini berarti masih bisa kita sederhanakan. Bagaimana caranya kita menyederhanakan? Yaitu kita cari dengan FPB. Kalau Ananda sebenarnya kalau sudah hafal perkalian bisa langsung kita cari saja. Bagaimana apa bilangan yang sama untuk membagi dua bilangan ini? 8 dan 10 kira-kira ada di perkalian berapa Ananda? Ya, 8 dan 10 itu ada di perkalian 2. Berarti ini kita sama-sama bagi dengan 2. Per 2. 8 bagi 2 berapa Ananda? Ya, 4. 10 dibagi 2 berapa Ananda? 5. Ya, berarti 0,2 tambah 3 per 5. Ini hasilnya adalah 4 per 5. Nah, apakah Ananda sudah paham? Nah, Ananda, supaya Ananda lebih paham dan mudah memahami, sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya ya Ananda, yaitu contoh yang kedua, 2 per 3 ditambah 1,4 sama dengan. Nah, Ananda di sini langkah yang pertama yaitu kita rubah dulu bilangan berkoma menjadi pecahan biasa. Nah, kita turunkan dulu 2 per 3 ditambah 1,4. Berapa angka di belakang koma Ananda? 1, berarti per 10. Ingat konsep tadi ya, 1 angka di belakang koma itu artinya per 10. Kalau 2 angka di belakang koma itu artinya per 100. Sekarang kita temui yaitu per 10 karena 1 angka di belakang koma. Terus pembilangnya bagaimana Bu? Di sini kan ada bilangan bulat. Ya, ini bisa boleh kita langsung saja tulis kedua-duanya berarti 14 per 10. Bisa juga menjadi pecahan campuran Bu? Bisa. Artinya 1, 4 per 10. Nanti apabila kita merubah menjadi pecahan biasa, hasilnya akan menjadi 14 per 10 juga ya Ananda. Nah, sekarang coba kita lakukan penjumlahan karena kedua bilangan sudah berubah menjadi pecahan biasa. Nah, Ananda, kita lihat penyebutnya. Pokoknya Ananda sebelum bekerja, Ananda lihat penyebutnya terlebih dahulu. Apakah sudah sama? Kalau belum sama, Ananda belum boleh menjumlah. Yang harus Ananda kerjakan yaitu menyamakan penyebut. Nah, bagaimana menyamakan penyebut? Yaitu dengan KPK. Sekarang kita lihat KPK dari 3 dan 10. KPK 3 dan 10 kita cari ya. Ini ada genap. Kalau ada genap kita bagi dengan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa kita turunkan. 10 bagi 2 ini 5. Sisa ini tidak ada genap lagi, ganjil. Berarti kita berpindah ke 3. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 tidak bisa kita turunkan.
Nah, sekarang bersisa 5, 1, berarti langsung kita bagi 5, 1, 5 bagi 5, 1. Berarti KPK dari 3 dan 10 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. 2 dikali 3 berapa? 6 dikali 5, hasilnya 30. Berarti dapat KPK-nya ini yaitu per 30 ditambah per 30. Nah, sekarang kita mencari pembilang. 30 dibagi 3 berapa, Ananda? Ya, 10. Berarti 10 dikali 2 dapat 20. 30 dibagi 10 berapa, Ananda? 3. Sekarang 3 dikali 14 berapa, Ananda? Nggak dapat, Bu. Nggak bisa saya ayah cari. Kita cari dengan perkalian. Berderet ke bawah 14. Ini 30 dibagi 3 berapa tadi, Ananda? Kalau Ananda lupa, buat di sini 3. Berarti 3 kali 14. 14 kali 3 sama saja. 3 kali 4 berapa, Ananda? 12, simpan 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Berarti 42. Di sini 42. Nah, sekarang bagaimana langkah selanjutnya, Ananda? Penyebutnya sudah sama. Ya, kita pindahkan, boleh kita sambung di bawah saja supaya Ananda lebih paham lagi ya. Di sini 20 ditambah 42 per 30. Kenapa penyebutnya satu lagi, Bu? Karena dia sudah sama. Sekarang kita cari buktinya yaitu 20 ditambah 42. Tambah ya, 0 tambah 2, 2. 2 ditambah 4, 6. Berarti di sini hasilnya 62 per 30. Nah, Ananda lihat kan? Lihat di sini dia sama-sama genap. Kemudian dia pembilangnya lebih besar pula dari penyebut. Nah, bagaimana caranya, Ananda? Bisa kita cari dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Yaitu 62 dibagi 30. Di sini 1 kali 30, 30. 2 dikali 30, 60. 3 dikali 30, 90. Berarti tidak bisa. Berarti di sini kita ambil 2. 2 dikali 30, 60. Kita kurang. 2 kurang 0, 2. Ini habis. Berarti sebentuk sederhana dari 62 per 30 yaitu 2 hasilnya. 2. Kemudian sisanya berapa? 2 per 30. Nah, Ananda coba lihat apakah masih bisa sederhana? Ya, bisa. Kenapa? Karena dia sama-sama genap pembilang dan penyebutnya. Sekarang kita tidak bisa membagi dengan pembagian tonggak lagi atau bersusun ke bawah karena pembilangnya lebih kecil. Jadi Ananda cara menyederhanakan yaitu Ananda harus hafal perkalian. Kira-kira 2 dan 30 ini sama-sama bisa dibagi dengan bilangan berapa, Ananda? Coba kita bagi dengan 2. Ini kalau bilangan genap berarti masih bisa dibagi dengan 2. Sekarang 2. 2 dibagi 2 dapat 1. 30 dibagi 2 berapa, Ananda? 15. Ya, ini sudah bentuk sederhana. Nah, jadi hasilnya 2 per 3 ditambah 1,4 hasilnya yaitu 21 per 15. Nah, Ananda, apakah Ananda sudah paham? Mudah-mudahan Ananda memahami penjelasan yang sudah Ibu jelaskan sebentar ini, Ananda, yaitu tentang penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Apabila Ananda belum paham, silakan Ananda tonton dari awal lagi dan Ananda pahami konsepnya supaya Ananda bisa mengerjakan penjumlahan pecahan biasa dengan desimal dengan benar. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.